Para ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati jamaah pengajian pagi, untuk pengajian pagi ini akan diisi oleh tim dari KB Hamid Al-Ulum. Penceramah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imran. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi KB Hamid Al-Ulum, itu masalah haji dan umrah, oleh tim yang diantaranya oleh Pak Salim Jukri dan yang sudah hadir Bapak Haji Sakur. Itu marilah kita ikuti acara pertama, yaitu pengajian yang akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Haji Imran. Beliau akan bersilakan. Tukar digudi, dia sekarang ini harus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah jihad PCM Doro yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sanjungkan kepada Allah SWT bahwa hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga bisa hadir di Masjid Jenderal Sudirman. Ini Masjid Jenderal Sudirman berarti ya masjid, kalau di pelajaran ini masjidnya HW ya. Karena Jenderal Sudirman itu alumni dari Isbulwato, seorang guru kemudian menjadi jenderal yang kemudian menjadi bapak TNI. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada baginda Rasulullah SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Jamaah rahmatullah, kami dari kelompok bimbingan ibadah haji, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Miftahul Ulum, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan, hari ini jadwal di PCM Doro untuk sosialisasi. Nah, sebelumnya saya ditugasi untuk memberikan tausiah atau pengajian. Sebenarnya ini ada Ustadz Salim, ada Ustadz Gigih, Ustadz Sahur. Saya melihat Doro ini adalah PCM yang sedang apa ya? Nak neng WA sedang viral kan? Viral itu artinya di mata daerah ini terlihat kemajuannya maupun permasalahannya. Ya, jadi kemajuannya oke, rumitnya juga oke. Ya. Jadi urusan kerubutannya itu di Doro banyak. Sementara Bojong itu tidak ada kerubutan. Saya dari PCM Bojong, wakil ketua. Bojong itu ayam-ayam, ayam, tapi ya akhirnya ya adem-ayam temenan. Jadi tidak ada kemajuan apa-apa. Nah ini Doro berani maju ya berani bermasalah.
Kalau dalam website iklan apa kayak sabun Orinso berani kotor ya, dari berani kotor ya nanti akan menjadi maju. Nah termasuk Doro ini termasuk cabang yang luar biasa, kemajuannya bisa dilihat dalam waktu dekat ini. Lalu tadi tidak lepas dari masalah. Jadi hari ini saya istilahnya mulai segoro di pagi, ya. Mulai segoro. Dan saya terima kasih saya bisa belajar langsung di PCM Doro untuk nanti bisa ya kita ambil manfaatnya untuk PCM Bojong, ya. Karena Bojong ini dia masih berkembang juga, walaupun dikatakan tidak maju, ya. Berkembang, masih ada SD yang masih bermasalah juga belum selesai. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai orang Islam itu ada dua tugas. Ya, tugasnya ya taklim muta'alim. Jadi kita itu jadi orang yang mengajar atau diajar. Jadi ngaji atau mulai ngaji. Jadi saya ikut pengajian di tokoh NU di Menjangan itu, beliau berprinsip bahwa hidup itu ada dua. Nah orang ulang itu diulang, nah, jadi walaupun yang diulang itu hanya beberapa orang, yang penting ngaji itu ya berangkat. Sepenting datang ngaji, niat menjalankan perintah Allah, tugas dari Allah, atau menjalankan hadis Rasul. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi tugas kita itu mencari ilmu. Kemudian hadis lain adalah utlubal ilmi walau muslim. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Artinya walaupun jauh, walaupun berat kita lakukan. Nah ini di Doro ini luar biasa, pengajian PCM tiap minggu, ya, tiap hari Ahad itu luar biasa. Biasanya tiap Ahad itu ya ramping, tapi ini kalau kita cabang di hari Ahad, ya ini luar biasa. Kemudian jadi hidup kita ada juga. Jadi kalau tidak mengajar ya diajar. Begitu pula kita itu punya badan namanya jasmani dan rohani. Nah, jasmani kita butuh apa namanya? Energi. Rohani juga butuh energi. Nah, tadi saya datang ke sini sudah disambut dengan jasmani, sarapan makaroni tempe. Kemudian ini nanti ini ada santapan rohaninya. Ini juga bagian dari kebutuhan kita. Sebab manusia kalau tidak diingatkan nanti akan belandang, maka menjadi watawasau bil haq watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Jadi orang itu harus diingatkan. Makanya seorang ketua PCM, pimpinan harian, ranting itu ya bertugas untuk mengingatkan kepada anggotanya. Jadi tidak ada kata bosan. Nanti berhenti ketika sudah sakaratul maut gitu Pak. Jadi tugas kita itu sampai utul berimam minal mati lagi. Kalau sudah meninggal baru berhenti. Jadi kalau hari ini hadir para senior, ya, ini pas ini, jadi menjalankan hadis itu. Ya, walaupun yang ini ya bahasanya Mas Sahur misalnya kok datang kemudian ya diam mendengarkan, ya selesai tugas kita itu. Nah nanti Allah akan menilai keikhlasan kita. Semakin kita ikhlas tentunya akan lebih baik. Nah, ini sekalian bahwa Rasulullah dihadirkan ke bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Buistu utamima makarimah akhlak. Jadi manusia itu kalau tidak berakhlak nanti akan menjadi rusak semua. Nah, akhlak yang hari ini kita saksikan
Setidaknya kami melihat ada dua akhlak barangkali yang harus kita perhatikan betul, yaitu yang pertama namanya al-muqarrabah, yang kedua al-haya. Jadi saya akan menjelaskan itu saja. Al-muqarrabah dan al-haya. Muqarrabah itu adalah merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Jadi kita harus punya rasa bahwa dimanapun kita berada itu diawasi oleh Allah SWT. Jadi ketika kita berbuat sesuatu itu diawasi. Nah ini kelihatannya ini sudah mulai luntur ini perayaan kita. Yang kedua al-haya. Nah, muqarrabah ini kalau orang sudah merasa diawasi maka keimanannya menjadi lebih baik. Kita ingat rukun iman itu kan ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 5 iman kepada Rasul, 5 iman pada hari kiamat, 6 iman pada qada dan qadar. Nah, dari antara rukun iman itu ada 1 namanya iman kepada malaikat. Nah, malaikat itu yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui isi apal berarti ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Ya. Israel itu nanti malaikat yang akan menjumpai kita, menjemput kita. Yang itu waktunya tidak tahu kapan. Kemudian ada malaikat namanya Raqib dan Atid. Ya. Raqib Atid itu malaikat yang bertugas mengawasi kita, mencatat kita. Maka Allah dalam firman-Nya itu wa kanallahu ala kulli syai'in raqib. Jadi Allah itu Maha Pengawas. Lah, pengawas itu diserahkan kepada malaikat Raqib dan Atid. Yang katanya ada di pundak kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan lepas dari catatan malaikat. Kemudian dipertegas oleh Al-Quran, فَمَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu baik akan dicatat oleh malaikat, kalau itu jelek pun akan dicatat oleh malaikat. Nah ini kan keimanan. Lah kelihatannya mulai luntur ini. Artinya kalau kita saksikan banyak orang berbuat maksiat, berbuat korupsi, itu kan berawal dari merasa orang seperti, ya. Misalnya bagian kalau di BTN itu sing bagian pembukuan. Nah pembukuan ini, nah hatinya tidak merasa diawasi, bisa digawe, Pak. Ya, bisa digawe. Karena kepandian otak itu bisa diatur. Tapi yang nantinya akan konakan karena jumlahnya nanti tidak imbang, tidak sama. Jadi itu awalnya adalah karena merasa aman, tidak ada yang tahu sehingga bisa terutak-atik. Kalau di BTN itu kasusnya ya ada kasus ini. Ya awalnya sedikit karena lama-lama itu menjadi banyak. Jadi orang korupsi itu kan, orang berbuat dosa itu kan awalnya dari yang kecil, dari sedikit. Ya sama dari orang berbuat baik. Misalnya di Ndoro ada orang yang mewakafkan tanah sebesar berapa? Nah uangan berapa itu? Nah, itu kan banyak sekali. Itu pasti orang itu dari awalnya sudah biasa berbuat itu, sehingga ketika banyak orang menikmati karena sudah terbiasa. Karena yang namanya kebaikan maupun keburukan itu dari kebiasaannya. Saya pernah baca bahwa orang yang berbuat maksiat itu awalnya takut, ya tadi itu. Ketika kita mau curang itu awalnya takut, tapi karena
terbiasa menjadi biasa. Contoh konkret saya sering sampaikan ke anak-anak di SMA Muhammadiyah. Saya kan di SMA Muhammadiyah bersama Bang Toir. Bang Toir. Itu yang namanya merokok, bapak-bapak pasti ada yang merokok. Itu awalnya pasti dipaksa itu. Dalam arti mesti waktu. Ketika waktu temannya mengatakan orang pokok baleni mana? Pinggidu sepatu. Orang pokok baleni mana? Pinggidu orang waktu. Isi waktu. Pengpat penglima baru terbiasa. Jadi awalnya perbuatan yang tidak baik pun harus dipaksa. Begitu pula yang baik. Awalnya jihad ini mungkin ya sing teko ora seperti angel jam 5 jam 6 pasar, paling kerja. Tapi karena sudah terbiasa sehingga bisa diatur. Jam 6, jam 5 mulai, jam 6 selesai. Jadi semua itu karena kebiasaan. Lah mudah-mudahan pengajian ini menjadi kebiasaan yang baik sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah tadi, tolabul ilmi kita. Kembali ke muraqabah, bahwa kita merasa diawasi, sehingga apapun yang kita lakukan hatinya selalu hadir bahwa apapun yang kita lakukan Allah mengawasi kita, karena ada malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Itu kan rukun iman ya. Rukun iman itu kan berarti bagian dari keimanan kita, kepercayaan kita. Kemudian yang kedua al-haya. Al-haya itu malu. Al-haya'u minal iman. Atau al-haya'u subhatun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, malu itu kan mestinya orang ketika berbuat salah itu malu. Tapi hari ini kadang-kadang orang kami di sekolahan itu anak-anak disuruh adzan misalnya malu banget. Disuruh adzan kok malu. Disuruh komat malu. Padahal itu mestinya ya kesempatan untuk tampil. Jadi malu yang benar adalah malu ketika kita berbuat yang tidak baik. Lah, kelihatannya masyarakat kita ini sudah malu itu sudah tidak menjadi fokus itu, tidak penting. Misalnya kalau kita di desa saya itu ada raskin, di sini ada Pak. Raskin itu kan beras untuk orang-orang pakai miskin. Tetapi prakteknya ya sekolah, ya kelihatannya ya pernah dibanding kalau yang sih beres kok, kendaraan yang beres, tapi ya mereka ketika dialihkan di surat itu mereka tidak mau, tetap pokoknya ini boleh dibutuh. Lah, ini nanti keimanan kita akan diuji. Ini sebentar lagi Kabupaten Pekalongan ada pilkada tanggal 27 November. Ya. Lah nanti ini dua calon ini sudah punya strategi masing-masing. Yang kalau pilkada biasanya untuk ini duit, untuk ini dengan duit. Dalam pilkada ini kita sebagai orang beriman jangan sampai mengucapkan sing duit sing tak pilih. Itu ada suatu yang sifat yang tidak beres, rapi. Kalau kita orang beriman, mestinya kita punya pilihan dari dua calon. Ini tidak apa-apa nih Pak. Ini benar. Ini kan mau di DKP apa itu? Maksudnya kita kan orang sini, orang Muhammadiyah, orang Islam. Oh, enggak apa-apa. Kecuali kalau saya bilang pilih,
Kalau tidak, tadi saya mengatakan beriman. Ya, orang kecil. Kecuali kalau jangan pilih orang yang beriman, malas. Kalau berita beriman, orang diri. Iya, ya monggo. Jadi apa ya? Kita harus punya prinsip bahwa kita memilih pimpinan itu memang sebuah keharusan. Di antara dua itu pasti ada yang terbaik. Kalau ada yang jelek, ya pasti ada yang kejelekannya itu minim. Nah, monggo kita siasati, kita pilih tentunya yang kalau ukurannya salah ya salah sedikit, kalau ukurannya baik ya yang baiknya besar. Sehingga ketika nanti ada tawaran apa namanya uang itu ya sebagai penyedap saja, terima saja, asal jangan minta. Nah kalau minta berarti sudah sifat malunya tidak ada. Padahal kita kan al-muraqabah dan al-haya. Jadi kalau kita minta, aku didaftar, nah itu berarti minta. Kalau mereka daftar kita, ya melalui KTP, ya sumber itu sebenarnya. Ya kalau bicara riswah, ya itu riswah. Tapi kalau tidak ada perjanjian, saya kira ya mudah-mudahan Allah kabul lah. Ya mudah-mudahan ini bagian yang harus bagian yang benar Allah mengabulkan kita. Jadi ini nanti dicoba ini, Bapak Ibu akan dicoba nanti tanggal 27 November itu bagian dari itu. Jadi orang duit roman 100.000 mungkin bener para sampai sama ini sih orang itu ditompol lah orangnya 150 apa itu gitu ya 150 tombol 200 tombol 500 tombol tapi pilihan sudah ada di masing-masing ya. Jadi arus itu kalau ada perjanjian kalau kita ada janji insya Allah ya mudah-mudahan bukan diselurasi mereka terjadi lah namanya dari kolor-kolor nah ini jadi susah kalau harus jadi lah ini kerusakan ini ya memang berbelah dari kita juga barangkali kita ambil ya, kita ambil walaupun sedikit kan sedikit satu saluran sini tapi kan dikumpul ke satu kabupaten ya lumayan juga. Jadi mari kita jauhkan sifat malu itu harus kita pegang teguh. Sekiranya itu larangan Allah ya kita harus malu ketika kita berbuat seperti itu. Kemudian jadi ada dua hal. Nanti Pak Salim bisa mempertegas Pak Salim kan? Jadi Pak Salim juga tim sukses ini. Tapi tidak Pak Salim, saya tidak menjurus ke salah satu calon yang saya netral maksudnya. Kalau kita kan semua orang yang beriman, kemudian kita dalam itu persaudaraan begitu. Jadi insya Allah hari ini insya Allah menyadarkan kita ini hikmah bertemunya itu seperti itu. Kita bisa diskusi, bisa saling oh berarti bukan ini karena ketemu. Lalu ngaji itu menjadi kebutuhan. Dari kelihatannya Doro ini sudah menjadi kebutuhan sehingga setiap apapun dan setiap ahadnya belum seru kalau mau sholat jalan mau sholat jalan kalau pulang biasa. Dan Doro ini oleh hadis seperti Mbak Bojong oleh hadis ya wis Pak Gowon itu konsultasi pagi kaitannya pasalnya Rasul Tasi jadi bahas baik Bapak sekalian jadi dua hal itu mari kita tanamkan bahwa kita itu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita ketika berbuat salah tidak jadi. Begitu pula kita harus punya malu ketika kita berbuat yang tidak baik. Malu kepada siapa? Pasti malu kepada Allah, malu kepada diri kita sendiri karena kita diciptakan Allah kan
Kalau dalam hadis Qur'annya kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Kita disuruh sholat zuhur, asar, maghrib, subuh. Barang subuh pikir-pikir. Kita harus malu karena Allah sudah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Maka bentuk syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah adalah salah satunya adalah sholat, salah satunya adalah mencari ilmu, ngaji, jihad, salah satunya. Bukan jihad ya wis ora usah. Jihad itu salah satu dari bentuk pengabdian kepada Allah. Sholat adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Berarti ya lakukan bebas, ya sholat, ya ngaji, ya poso, ya zakat, ya haji, ya umroh, pakai jelas itu bagian dari kewajiban kita. Terus sedikit sebelum terakhir bahwa yang namanya perbuatan jelek maupun baik adalah harus kita paksa awalnya. Maka termasuk ibadah haji pun ya harus kita paksa juga. Dalam arti ketika kita punya uang terbatas ya paksakan aja. Kalau saya kira orang BTM datang ke BTM tanda tangan nggak boleh nomor porsi. Dan awal saya ini kapan? Sebab antriannya nanti terlalu panjang. Walaupun nanti kalau sudah umur 85 tahun ada dispensasi lebih cepat. Tapi umur 85 karena umur itu kan 80 itu orangnya ada. Ya jadi yang penting dipaksakanlah, termasuk ibadah-ibadah yang wajib. Ya kayak kita aja kan dipaksa dari 1000, 2000 akhirnya menjadi bermiliaran. Ini karena bisa karena terbiasa. Jadi karena terbiasa akhirnya apapun yang dilakukan menjadi sesuatu yang mudah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Ketua BCM. Mudah-mudahan sedikit ini kami ya ini sebagai ajang latihan saya masuk di lautan Doro ini hutan Doro lah. Jadi nang lor ini ya segoro lagi apa yang hutan Rasom neng Doro sudah jadi mudah-mudahan. Tapi yang penting kita itu berbuat. Dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud itu apa ya, burung-burung itu ikut memadamkan api itu. Padahal burung itu kalau cucuknya kan paling berapa mili. Tapi itulah bentuk amal soleh. Jadi ya bisa materi gini orang usah. Yang penting aku harus bantu materi gini sing bakal Ibrahim. Walaupun nantinya Ibrahim selamat. Jadi yang penting itu berbuat. Jadi kalau hari ini PCM Doro masih membangun masjid, lah nyokor baterai 1 juta nyokor 100 yo isi nyokor sampo tidak boleh. Walaupun 100 tetap diberikan. Karena Allah mencatat akan dicatat lagi oleh malaikat terhadap nanti. Sehingga mas catatan ini Pak Imron sudah infak pembangunan masjid. Walaupun 100. Sementara yang lain 2 juta, 3 juta. Jadi tidak usah malu. Ojo aisyah baterai 500. Aku Pak Sekret yo isi. Dan isinya waktu Sekret apa 500. Itu ya barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan teman sekalian. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembicara. Berbagai maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Imron
sedikit tentang manusia itu harus memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah muqarrabah dan sifat yang kedua adalah al-haya'u atau malu. Hadirin rahimakumullah, materi berikutnya tentang sosialisasi KPIH Miftahul Ulum Kabupaten Pekalongan. Yang kedua ini akan disampaikan oleh Ibu Wiwi. Kepada Ibu Wiwi disilakan, meskipun ini tempatnya duduk di sini tidak masalah. Hanya dengan hari ini masih jadi bupati. Jadi duduknya di atas seperti ini, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu malu-malu, karena sing dihadapi biasa wong dhewe iki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Doro, beserta seluruh jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta khusus untuk teman-teman seperjuangan kami di KPIH Miftahul Ulum, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua pada pagi hari ini bisa diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan yang terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa hadir di majelis taklim yang sangat mulia ini. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di Qiyamul Akhir. Dan yang ketiga, kami atas nama KPIH Miftahul Ulum mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Doro yang alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sosialisasi tentang apa itu KPIH Miftahul Ulum. Dan nuwun sewu nggih Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Salim saya tingkring di sini. Ya nuwun sewu niki nggih, jane niku sosialisasi niku bapak-bapak mawon mboten napa-napa nggih. Terus nek pun wonten bapak sing tausiah niku sing sosialisasi ibu-ibu, karena suami istri berdampingan terus Pak. Jadi nuwun sewu ngapunten kalau saya berada di depan panjenengan semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang apa itu KPIH Miftahul Ulum. Nuwun sewu sampun ngertos napa dereng Bapak Ibu niki? Sampun nggih. Panjenengan cinta Muhammadiyah Aisyah napa mboten Pak? Cinta. Betul-betul cinta Pak? Nggih, nek cinta niku alhamdulillah Pak. Muhammadiyah niku sampun wonten wadah
kelompok bimbingan ibadah haji umroh Miftahul Ulum yang dibawa naungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Dados nek panjenengan sedaya alhamdulillah diparingi kemampuan secara rezeki, diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa hadir di tanah suci Mekah dan Madinah. Monggo Pak, kita sareng-sareng ikutnya kegiatan manasik haji napa umrohnya di KBIH Miftahul Ulum. Lah niki kantornya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kajen. Saya yakin panjenengan sedaya sampun ngertos nggih? Lah kenapa kok kita harus ikut KBIH Miftahul Ulum? Karena tujuan kita mengikuti KBIH Miftahul Ulum yang pertama ini nuwun sewu memberikan bimbingan ibadah haji maupun umroh kepada panjenengan sedaya. Karena kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umroh tanpa mendapatkan ilmu manasiknya, itu seperti kita ke Mekah Madinah kuwi kaya refreshing, kaya jalan-jalan kalau itu mboten ngertos tuntunan ibadah manasik haji dan umrohnya. Terus kita dari KBIH Miftahul Ulum, insya Allah ini kita mempunyai para pembimbing yang semuanya alhamdulillah sudah bersertifikat. Lupa tadi tidak saya perkenalkan yang hadir di sini nggih Pak nggih. Kalau di Indoro itu mungkin semuanya sudah pada kenal nggih Pak Salim Jupri. Niki sesepuh kita yang setiap tahunnya itu seringnya ke Mekah Madinah niki Pak. Ya, kemudian ada Pak Gige juga yang dari Indoro. Kemudian Pak Imron, alhamdulillah tadi yang sudah menyampaikan tausiahnya dari Bojo. Kemudian tadi kita bareng ibu-ibu, yaitu Ibu Mutia Farida, kemudian Ibu Kusdarina dan Nur Sewu saya sendiri. Oh Pak Sahur. Di nomor kamu dan kita ya Pak ya. Nur Sewu nggih, Pak Sahur niki nggih. Biasanya pun keluar itu seragam Bapak Ibu. Lah niki kok pinggirnya beda, ya warna-warni tapi indah nggih Pak. Nah, tadi Pak Imron itu menyampaikan tentang pilkada, nek kula tentang sosialisasi Miftahul Ulum ya. Kemudian yang kedua, tujuan kita mengikuti kegiatan KBIH Miftahul Ulum ini untuk keperluan jamaah haji maupun umroh biar mendapatkan tuntunan sunnah dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kegiatan manasik. Dan terus niku napa rukunnya, napa wajibnya. Ya kadang-kadang kan kita itu sampai di Mekah Madinah, kalau yang belum pernah ke sana itu kok bingung. Kalau kita itu di sini biasanya hadir setiap kali mendengar suara adzan baru rame-rame berbondong-bondong ke masjid napa mushola itu menjelang qomat. Nek teng mriku niku nggih mboten dapat tempat ya. Maka 1 jam minimal 1 jam sebelumnya itu kita sudah harus sampai di masjid Masjidil Haram napa Masjid Nabawi. Kemudian nanti di situ kita dituntun bagaimana cara umroh wajib nopo sunnah, kemudian bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kebetulan pada hari ini kita dari KBIH Miftahul Ulum juga jadwalnya niku manasik haji praktek. Dan terus nanti seolah-olah itu kita melaksanakan ibadah haji dari Mekah, kemudian nanti Ar-Musnah ya, Arafah, Musdalifah, Mina ya. Naik odong-odong Bapak Ibu ya. Jadi tidak naik bis tapi naik odong-odong. Niku betapa nikmatnya Ibu. Masih manasik saja itu kebersamaannya sudah kita jalin sejak di tanah air.
Kemudian tujuan kita mengikuti manasik haji dan umroh di Miftahul Ulum itu bertujuan mengantarkan Bapak Ibu supaya menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, sehingga nanti pada saat kita kembali ke tanah air nek ten mriko niku salate wajib 5 waktu niku tertib, mangke nek pun kembali teng tanah air nggih diusahake pun tertib ya, ojo nang kono jarene ganjarane 1000 ya Pak. 1000 kok nek aku nang kono wis nyalani ganjaran sak kekean nang Masjid Haram kalian Masjid Madinah, kok nang omah boten teng masjid malih napa teng musholah malih. Lah niku kita menjaga kemabruran. Nah, untuk menjaga kemabruran para jamaah haji yang pulang dari Mekah maupun Madinah, alhamdulillah kita juga punya wadah Bapak Ibu, namanya PHM. PHM itu adalah perkumpulan Haji Muhammadiyah, maupun persaudaraan Haji Muhammadiyah. Jadi setelah pulang haji nopo umroh, alhamdulillah kita tergabung dalam wadah tersebut, sehingga kemabruran haji nopo umroh kita itu tetap terjalin dan kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi setelah pulang dari haji nopo umroh. Kemudian apa sih manfaat dari kita mengikuti KBIH Miftahul Ulum? Yang pertama tadi menjalin silaturahmi sejak dari tanah air. Kemudian kesulitan-kesulitan yang mungkin nanti kita hadapi, insya Allah nanti kita bareng-bareng mengatasi. Terutama nuwun sewu bagi para lansia atau bagi para jamaah haji yang bermasalah dalam fisiknya. Sehingga kalau memang para calon jamaah haji itu membutuhkan kursi roda, insya Allah nanti dari para relawan calon jamaah haji Miftahul Ulum yang lain itu siap Bu, siap untuk mendorong Bapak Ibu yang tadi mengalami keterbatasan dalam fisiknya. Sehingga nanti bayangkan Bapak Ibu tahun kemarin itu wonten berapa Pak Gigi yang naik kursi roda? Ada sekitar Pak Salim ya, ini pembimbingnya ya, ada sekitar 24 apa Pak? 24 itu yang naik kursi roda Bapak Ibu. Lah kalau satu orang itu dorong itu berat ya, maka dari satu kursi roda kemarin disampaikan oleh Pak Mukti yang juga sebagai pembimbing bareng Pak Salim, minimal itu ada 2-3 orang relawan yang nanti akan mendorong jamaah haji yang punya keterbatasan fisik ya. Terus Bapak Ibu saya mengalami keterbatasan fisik, ampun keron ya, kita siap dari Miftahul Ulum dibantu dengan jamaah haji yang lain. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh KBIH Miftahul Ulum, alhamdulillah selama pelaksanaan sosialisasi ataupun manasik haji, kita melakukan kegiatan 15 kali manasik haji. Alhamdulillah sudah kita laksanakan sejak kemarin di bulan Juli nopo Agustus 2024, sehingga nanti 15 kali ini akan berakhir sekitar di bulan Desember nopo Januari. Bahkan nanti kita akan mengadakan simulasi kegiatan ibadah haji dari awal persiapan sampai nanti Arafah. Itu kegiatan kalau biasanya di Pagilaran, insya Allah kita laksanakan di tahun ini langsung di Asrama Donohudan ya. Jadi alhamdulillah semuanya itu bisa kita lakukan berkat kerjasama dari panjenengan dan calon jamaah haji yang ikut kegiatan di KBIH Miftahul Ulum. Kemudian di KBIH Miftahul Ulum ini pun selain manasik haji yang diselenggarakan secara rombongan, ada kegiatan manasik haji yang dilaksanakan secara mandiri. Karena kita terbagi menjadi beberapa rombongan dan karu, maka nanti di
tiap-tiap karung ini kita mengadakan kegiatan manasik secara mandiri dari rumah ke rumah dan tetap dipandu oleh pembimbing yang bersertifikat dari KBIHU Miftahul Ulum. Ya, jadi secara alhamdulillah keilmuannya itu insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Kemudian dengan ini yang paling utama Bapak Ibu, dengan ikut kegiatan manasik haji di KBIHU Miftahul Ulum, panjenengan selain beribadah, yang paling utama sambil berinfak bersedekah untuk organisasi kita tersayang, yaitu Perserikatan Muhammadiyah dan ibunya adalah Aisyah. Nuwun sewu, di kanan kiri kita itu kan sekarang banyak biro-biro travel yang juga mempromosikan tentang kegiatan manasik haji dan umroh. Tetapi kalau di awal tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, cinta nama bojo kalian Muhammadiyah Aisyah, panjenengan mantep yakin jawabnya cinta dengan Muhammadiyah dan Aisyah, monggo lurus mawon, tidak usah linguk kanan kiri, untuk menetapkan hati, memantapkan hati, ikut kegiatan manasiknya di Miftahul Ulum. Ya, jadi panjenengan beribadah sambil berinfak bersedekah untuk Muhammadiyah Aisyah. Karena sebagian yang kita peroleh di KBIH Miftahul Ulum itu kembali laginya kepada organisasi perserikatan. Jadi setiap bulan itu dari Miftahul Ulum itu saya mendapatkan proposal dari beberapa cabang Bapak Ibu. Nah, ini proposal-proposal yang masuk dari beberapa cabang Muhammadiyah itu biasanya berkaitan dengan proses pembangunan masjid, napa musola. Nah, nanti alhamdulillah dari Miftahul Ulum ini bisa memberikan dananya kepada cabang-cabang Muhammadiyah yang membutuhkan. Lah, uangnya dari mana? Uangnya dari panjenengan semua, ya. Terus nek ngomong ini Miftahul Ulum kuwi nek umroh kok larang. Mboten larang, Bu, ya. Mahal tidaknya itu tergantung dari fasilitas yang kita berikan. Kadang murah, ternyata nanti di sana hotelnya jauh, ya. Kemudian pesawatnya itu tidak langsung mendaratnya di Mekah maupun Madinah, di Bandara Jeddah, tetapi harus transit terlebih dahulu di negara lain, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu betul-betul long kalian Muhammadiyah Aisyah, mantap mawon nggih Bapak Ibu nggih, di Muhammadiyah Aisyah Miftahul Ulum. Kemudian alhamdulillah selain kegiatan manasik haji Miftahul Ulum, kita mengadakan umrah Bapak Ibu. Kita alhamdulillah nanti di tanggal 1 atau 2 November itu ada paket hemat umroh 28 juta. Tetapi kuotanya sudah kita tutup. Ya, alhamdulillah ada sekitar 51 jamaah yang nanti akan berangkat di bulan November. Kemudian kita buka kembali di paket umroh bulan Desember, yaitu paket untuk liburan akhir tahun, di mana biaya untuk umroh paket di liburan akhir tahun ini ada dua, yaitu 32 juta dan 35 juta. Nah, kenapa kok beda? Karena harinya beda. Kalau yang 32 juta itu 10 hari, kalau yang 35 juta itu antara 11 sampai 13 hari. Jadi beda hari. Monggo kalau mau daftar, ini kuotanya masih kita buka. Kemudian untuk paket hemat yang 28 juta kita buka lagi nanti di Januari 2025. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin ambil paket hemat yang 28 juta, monggo bisa daftar. Kalau dari Ndoro itu ada perwakilan Bapak Salim, kemudian ada Bapak Gigi, kemudian bisa juga melalui pembimbing-pembimbing yang lain, ya. Itu
mungkin yang bisa saya sampaikan karena ini sudah hampir jam 6, tadi wanti-wanti ini pokoknya bubari jam 6 ya. Jadi nuwun sewu, saya mewakili dari Miftahul Ulum memberikan sosialisasi ini. Mbok menawa apa yang tadi saya sampaikan ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan dari diri saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami dari semua pengurus dan pembimbing Miftahul Ulum, karena kita sudah punya wadah tersendiri untuk kegiatan manasik haji dan umroh, semua bisa berjalan dengan lancar karena ada dukungan dari panjenengan semua sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk itu mohon dukungan, support dan doanya sehingga KPIH Miftahul Ulum ini dapat terus berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Rasulminallahi wa fathun qarib. Abil manitaqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwit atau Widiawati yang telah menyampaikan sosialisasi KPIH Miftahul Ulum, KPIHU ya, sekarang namanya KPIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Miftahul Ulum. Disampaikan oleh Ibu Wiwit dari WA sampai kepada Z, lancar ora mekan. Persis koyo nalika aku melu kampanyenya zaman Komariah arep nyalon bupati. Lancar, lantang dan program-programnya bisa terjelaskan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami pimpinan cabang Muhammadiyah mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari KPIH Miftahul Ulum dan terima kasih pula kepada para hadir yang biasa mengikuti pengajian rutin. Kepada ibu-ibu atau para tim KPIH Miftahul Ulum, kami mengucapkan mohon maaf karena kami tidak memberikan sajian yang spesial karena ini pengajian rutin. Para jamaah biasa diberi sebuah bonus tuil banget kalau definisi atas banget, maka kami minta maaf adanya seperti ini. Dan kelihatannya kalau kemudian, nah kenapa Pak Kora disiap pakai duren? Kelihatannya PCM orang siap supaya orang langsung esuk-esuk makan duren. Hadirin rahimakumullah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya tentang apa itu KPIH Miftahul Ulum, KPIH Miftahul Ulum, dari penyelenggaraannya sampai kemudian tata caranya. Kalau ada yang bertanya disilahkan. Ini ada alumni Miftahul Ulum tahun 2014 Pak Sutiarjo, tahun 2012 Pak Herman, banyak ini di sini. Dan perlu diketahui kalau nanti pelepasan itu di KPIH Miftahul Ulum melaksanakan pelepasan jamaah haji KPIH Miftahul Ulum. Tahun ini ada 11 tim, ada 11 ya, ada 11. Insya Allah nanti pada saat pemberangkatan kita akan lepas biasa di masjid ini. Ya, untuk khusus untuk Doro. Banyak yang alumni KPIH Miftahul Ulum di Doro. Bahkan kalau di tahun kemarin, tahun 2023 jamaah KPIH Miftahul Ulum Doro ada 31. Sementara jumlah yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk Doro hanya 40. Berarti KPIH Miftahul Ulum bisa mendominasi pada tahun 2023. Tahun ini agak menurun, hanya 10 atau 11 karena memang jumlahnya peserta
tahun ini yang terdaftar melaksanakan ibadah haji juga menurun. Maka dilihat dari segi jumlah dan kemudian warga Muhammadiyah, maka itu sesuai dengan kalau jamaah warga Muhammadiyah banyak, maka insya Allah KPIA Miftahul Ulum banyak. Tadi disebutkan bahwa KPIA Miftahul Ulum itu tidak pernah ada yang merasa atau mengemukakan KPIA Miftahul Ulum mahal. Ternyata tidak. Hari ini kita launching yaitu untuk umroh itu 28. Bedoro orang harus daftar. Padahal murah nih. Tapi ketika 35, 36 banyak yang daftar. Jadi disesuaikan dengan kemampuan saat itu. Di ragane 35 orang kosong banyak yang daftar. Tapi kalau libur kita tahu kalau libur Pak Haji Suti Jadwara daftar karena memang lagi duit. Mudah-mudahan tahun depan atau kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan kami berharap yang haji atau yang hadir pengajian pada pagi hari ini bisa mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Yang kami sampaikan demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrulillah wa fatihul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.